Saudara sekalian, pada part yang ketiga ini, kita sudah memasuki praktikum menghitung harga pokok penjualan. Data yang kita miliki untuk menghitung harga pokok penjualan dari PT Zaid bin Sabit Tbk. Pada pembahasan ini, seolah-olah Anda adalah karyawan atau bagian daripada manajemen PT Zaid bin Sabit Tbk. Periode 1 sampai dengan 30 April 2030. Ini artinya data yang kita peroleh data selama 1 bulan. Datanya sebagai berikut. Persediaan awal sebesar 1 juta rupiah. Definisi persediaan awal telah saya jelaskan pada part sebelumnya. Menunjukkan bahwa persediaan awal ini sebesar 1 juta rupiah artinya persediaan di awal periode. Dan awal periodenya adalah awal April karena 1 bulan. Terkecuali periode di sini tertulis April sampai dengan Juni misalnya. Berarti awal periodenya tetap tanggal 1 April dan akhirnya nanti persediaan akhirnya di akhir bulan Juni. Seperti itu. Yang jelas, persediaan awal sebesar 1 juta rupiah ini berarti persediaan di awal bulan April. Tepatnya di tanggal 1 April 2030. Data selanjutnya, pembelian sebesar 50 juta rupiah. Cara membaca angka ini bukan sekedar 50 juta saja, tidak. Angka 50 juta ini diperoleh dari total transaksi pembelian barang dagang selama periode April 2030 atau dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 April total pembelian yang dilakukan oleh PT Zaid bin Sabit Tbk sebesar 50 juta rupiah. Angka 50 juta tentu saja diperoleh dari neraca saldo perusahaan. Neraca saldo bersumber dari buku besar. Dan rincian transaksi yang ada di buku besar hasil posting dari jurnal pembelian. Oleh karena itu, selalu saya katakan ini merupakan siklus akuntansi perusahaan. Selalu berhubungan antara satu tahapan dengan tahapan berikutnya. Kita sudah pernah membahas jurnal pembelian. Data-data transaksi di jurnal pembelian diposting di buku besar pembelian. Rekapitulasi transaksi yang ada di buku besar pembelian diposting ke neraca saldo. Dan nilai yang ada di neraca saldo adalah nilai yang sudah kita terima saat ini, yaitu sebesar 50 juta rupiah. Tentu saja nilai ini kita peroleh hasilnya 50 juta rupiah di tanggal 30 April. Karena rekapitulasinya selesai direkap di tanggal 30 April atau di akhir bulan. Berhubung periodenya ini periode bulanan. Tanggal 1 sampai tanggal 30 April. Selanjutnya, ongkos angkut pembelian sebesar 1 juta rupiah. Ongkos angkut pembelian ini adalah total ongkos angkut pembelian selama 1 periode. Yang dalam hal ini periodenya dapat kita lihat di bagian atas, yaitu selama bulan April. Dan tentu saja Anda masih ingat transaksi yang mengakibatkan adanya ongkos angkut pembelian adalah transaksi FOB shipping point. Selanjutnya, retur pembelian. Retur pembelian ini artinya pengembalian barang dagang yang telah dibeli.
sebelumnya Anda telah membeli barang dagang, berhubung ada sesuatu dan hal yang tidak sesuai dengan pesanan barang dagang yang telah Anda pesan, maka dikembalikan kepada penjual. Atau mungkin barangnya cacat, dapat juga pengembalian atau retur terjadi karena barang yang diterima sudah kadaluarsa. Maka kita berhak mengembalikan barang tersebut kepada agen atau penjual. Maka totalnya sebesar 3 juta rupiah yang merupakan total retur pembelian selama 1 bulan. Kemudian potongan pembelian. Terkait dengan potongan pembelian, saya kira tidak perlu saya jelaskan karena kita sudah membahas ini pada saat melakukan jurnal khusus pembelian atau pada saat mencatat jurnal khusus pembelian, kita sudah bahas apa yang dimaksud dengan potongan pembelian. Yang jelas 2 juta ini adalah total potongan pembelian dan angka ini diperoleh dari neraca saldo. Kemudian diskon pembelian sebesar Rp1.500.000. Sekarang data terakhirnya adalah persediaan akhir sebesar Rp4 juta. Persediaan akhir menunjukkan bahwa persediaan di tanggal 30 April 2030. Saudara sekalian, jika periode ini April sampai Juni, seperti yang saya katakan di awal, maka persediaan akhirnya adalah persediaan akhir di tanggal 30 Juni 2030. Seperti itu. Yang jelas, persediaan akhir ini adalah persediaan di akhir bulan pada periode tersebut atau di akhir periode. Maka, berdasarkan data ini, kita bertanggung jawab untuk menghitung harga pokok penjualan. Saudara sekalian, ini hanya salah satu contoh soal. Masih ada contoh-contoh yang lain yang akan kita bahas. Yang jelas untuk data yang seperti ini, data yang kita peroleh seperti ini, maka kita akan membahas bagaimana tahapan-tahapan untuk menghitung harga pokok penjualan. Untuk menghitung harga pokok penjualan, yang pertama kita harus ketahui adalah berapa pembelian bersih berdasarkan data transaksi tersebut. PT Zaid bin Sabit. Kemudian berapa BTUD? BTUD ini kepanjangannya adalah barang tersedia untuk dijual. Kemudian setelah kita mengetahui nilai pembelian bersih dan nilai barang tersedia untuk dijual atau BTUD, barulah kita dapat mengetahui berapa harga pokok penjualan. Saudara sekalian, untuk menghitung HPP, kita membutuhkan nilai BTUD. Dan untuk menghitung BTUD, kita membutuhkan nilai pembelian bersih. Sehingga menghitung harga pokok penjualan harus dilakukan secara sistematis. Tidak bisa Anda langsung menghitung HPP tanpa mengetahui berapa nilai pembelian bersih dan berapa nilai BTUD untuk jenis soal yang sementara kita bahas. Oleh karena itu, pertama akan kita hitung adalah pembelian bersihnya berapa, yang kedua BTUD-nya berapa, setelah itu kita akan hitung berapa harga pokok penjualannya. Sekarang kita akan mulai menghitung berapa nilai pembelian bersih selama periode 1 sampai dengan 30 April 2030 di PT Zaid bin Sabit Tbk yang dalam hal ini Anda berperan sebagai karyawan perusahaan tersebut. Data yang kita butuhkan untuk menghitung pembelian bersih adalah total pembelian selama periode tersebut yang dalam hal ini sebesar 50 juta rupiah
Kemudian ongkos angkut pembelian sebesar 1 juta rupiah sebagaimana data yang telah kita bahas sebelumnya. Selanjutnya data yang diperlukan adalah retur pembelian. Totalnya 3 juta rupiah. Kemudian potongan pembelian sebesar 2 juta rupiah selama 1 bulan. Dan yang terakhir, diskon pembelian yang diperoleh selama bulan April 2030. Cara menghitungnya seperti ini. Pertama, nilai pembelian bersih sebesar 50 juta rupiah ditulis di sini. 50 juta rupiah, kemudian ditambah ongkos angkut pembelian sebesar 1 juta rupiah. Maka 1 juta ini diperoleh dari ongkos angkut pembelian. Hasilnya 50 juta rupiah ditambah 1 juta rupiah sebesar 51 juta rupiah. Selanjutnya, nilai 51 juta rupiah ini dipindahkan ke sini. Ini hanya cara menghitungnya saja dan saya buat seperti ini untuk memudahkan Anda memahaminya. Bagi yang baru pertama kali mempelajari cara menghitung pembelian bersih. 51 juta rupiah ini kita pindahkan di sini, kemudian dikurang sebesar 3 juta rupiah, yaitu retur pembelian. Mengapa dikurang? Karena retur pembelian artinya barang yang telah dibeli dikembalikan kepada penjual. Penyebab dikembalikannya, sebagaimana yang telah saya katakan, salah satunya adalah karena barang tersebut rusak atau cacat. Penyebab lainnya, spesifikasi barang yang dipesan tidak sesuai, atau penyebab lainnya lagi karena barangnya sudah kadaluarsa. Maka 51 juta rupiah dikurang 3 juta rupiah sebesar 48 juta rupiah. Selanjutnya, 48 juta rupiah ini kita pindahkan di sini. 48 juta rupiah dikurang potongan pembelian sebesar 2 juta rupiah. Maka hasilnya adalah 46 juta rupiah. Kemudian 46 juta rupiah ini dikurang diskon pembelian sebesar 1.500.000 rupiah. 46 juta rupiah dikurang 1.500.000 rupiah, hasilnya adalah 44.500.000 rupiah. Maka nilai pembelian bersihnya adalah 44.500.000 rupiah. Maka inilah nilai pembelian bersihnya. Dan cara menghitung ini saya kira mudah dan Anda saya yakin sudah bisa memahami dengan baik cara menghitung pembelian bersih. Selanjutnya, kita menghitung barang tersedia untuk dijual. Data yang diperlukan adalah persediaan awal. Persediaan awal di transaksi yang kita bahas sebelumnya atau data transaksi yang kita peroleh sebesar 1 juta rupiah. Kemudian yang kita butuhkan lagi nilai pembelian bersih sebesar 44.500.000 rupiah. Oleh karena itu saya katakan tidak bisa kita menghitung berapa nilai barang tersedia untuk dijual jika kita belum menghitung nilai pembelian bersih. Maka persediaan awal 1 juta rupiah ditambah 44.500.000 rupiah yang merupakan total pembelian bersih selama periode tersebut, hasilnya adalah 45.500.000 rupiah yang merupakan barang tersedia untuk dijual. Selanjutnya, saudara sekalian, data yang kita perlukan untuk menghitung harga pokok penjualan adalah nilai dari barang tersedia untuk dijual. Yang dalam hal ini berdasarkan perhitungan sebelumnya bahwa nilai BTUD sebesar 45.500.000 rupiah. Kemudian, selain ini, data yang kita perlukan juga adalah nilai persediaan akhir, yang dalam hal ini sebesar
4 juta rupiah. Persediaan akhir ini diperoleh dari buku besar perusahaan di akhir periode, yang dalam hal ini perusahaannya adalah PT Zaid bin Sabit Tbk. Selanjutnya, nilai barang tersedia untuk dijual ini sebesar Rp45.500.000 dikurang dengan nilai persediaan akhir sebesar Rp4 juta. Maka hasilnya adalah Rp41.500.000. Maka inilah nilai harga pokok penjualan. Saudara sekalian, berdasarkan hasil perhitungan harga pokok penjualan ini, tentu Anda sudah mampu mendefinisikan sendiri apa yang disebut dengan HPP. Dengan mengetahui harga pokok penjualan, maka kita dapat menghitung keuntungan perusahaan dari hasil penjualannya secara tepat. Selanjutnya, sebagai kesimpulan, pada praktikum menghitung harga pokok penjualan ini, kita telah mengetahui bahwa pembelian bersih nilainya sebesar Rp44.500.000. Sedangkan nilai barang tersedia untuk dijual sebesar Rp45.500.000. Berdasarkan hasil perhitungan pembelian bersih dan barang tersedia untuk dijual, maka harga pokok penjualan sebesar Rp41.500.000. Seperti inilah cara menghitung HPP, yang cara ini atau metode ini hanya salah satu dari beberapa metode untuk menghitung harga pokok penjualan. Metode ini digunakan untuk jenis soal yang seperti ini, atau jenis transaksi yang seperti ini, data yang kita miliki, yang dalam hal ini adalah PT Zaid bin Sabit Tbk. Tentu saja untuk jenis soal yang lain atau metode yang lainnya akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Terakhir saudara sekalian, yang perlu Anda analisis adalah berdasarkan data ini, pencatatan persediaan yang kita miliki ini, apakah pencatatan persediaan ini menggunakan metode perfektual atau menggunakan metode periodik? Silakan dianalisis. Maka cara menganalisisnya, pertama kita analisis persediaan awal sebesar Rp1 juta. Ini menunjukkan bahwa nilai di awal periode. Kemudian tersedia lagi data nilai persediaan akhir sebesar Rp4 juta. Saudara sekalian, nilai persediaan awal dan nilai persediaan akhir ini diambil dari sumber yang sama, yaitu sumbernya buku besar persediaan. Persediaan awal, sebagaimana yang telah saya jelaskan, nilai di awal periode, dan persediaan akhir nilai di akhir periode. Kemudian data yang di antara persediaan awal dan persediaan akhir ini merupakan akumulasi dari transaksi selama 1 bulan, atau dalam hal ini 1 periode. Berdasarkan hasil analisis ini, maka kita telah mengetahui bahwa metode pencatatan persediaan data yang kita miliki ini menggunakan metode periode. Oleh karena itu, untuk jenis soal yang pencatatan persediaannya menggunakan metode periode atau periodik, maka inilah hasil perhitungannya. Demikian pembahasan kita untuk menghitung harga pokok penjualan dengan metode pencatatan periodik. Adapun metode yang lainnya akan kita bahas pada pembahasan berikutnya.